Nah, kita belajar tentang teologi Injil sinoptik. Ya, waktu kita mempelajari ini harus kita ingat ya bahwa teologi Injil sinoptik itu kalau dikatakan sinoptik ya itu dari kata Yunani sunoptikos artinya. Artinya melihat sesuatu bersama-sama. Yang mereka lihat adalah yang mereka soroti adalah tentang perbuatan atau pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Yesus secara sistematis. Jadi baik dari urutan tempat, urutan kota, atau urutan daerah, atau kronologi pelayanan ya yang dilakukan oleh Yesus dari awal sampai akhir mereka lihat sama-sama. Ya. Jadi baik misalnya Matius, Markus, Lukas ini ya. 3. Jadi yang disebut sinoptikos itu adalah 3. Yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ya, Matius, Markus, dan Lukas yang melihat secara bersama-sama. Ya, kenapa tidak dimasukkan Yohanes? Padahal Yohanes itu, Injil Yohanes itu juga adalah Injil. Nah, Injil Yohanes itu sorotannya berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Ya, sorotannya berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah Yohanes lebih menyoroti ya hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Yesus Kristus atau keilahian Yesus Kristus. Nah, kenapa itu sorotan Yohanes secara detail ke sana? Karena serangan dari bidat-bidat di abad-abad awal itu. Ya, jadi Anda harus melihat ya bahwa bidat-bidat di abad-abad awal itu begitu meragukan yang namanya ketuhanan daripada Tuhan Yesus itu. Ya, jadi makanya kalau Anda melihat sampai ada konsili-konsili yang dilakukan ya, konsili yang dilakukan, itu sebenarnya adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemanusiaan dan keilahian daripada Tuhan Yesus. Ya, selain membahas tentang Trinitas ya di dalamnya, ya selain membahas tentang Trinitas, tapi juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keilahian daripada Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau dikatakan sinoptik, fokus kita adalah kepada Matius, Markus, dan Lukas. Nah, hanya persoalannya sekarang dalam sinoptik ini juga ada beberapa hal yang perlu dilihat secara detail ya. Nah, pertanyaannya adalah kepada problema sinoptik di sini. Nah, problema sinoptik itu dari mana sumbernya? Nah, kalau dalam bahasa Jerman dikatakan Quell ya, Quell yang disebut dengan sumber key ya, Quell atau yang disebut dengan sumber key dalam bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman itu artinya key itu artinya sumber ya, sumber. Nah, persoalannya sekarang waktu Matius, Markus, dan Lukas menyusun menyusun Injilnya, sumbernya didapatkan dari mana? Nah, ini dia. Nah, ini harus paham ya, saudara ya. Makanya di dalam bagian ini ada kesepakatan dan ketidaksamaan. Ada kesepakatan di antara ketiga Injil dalam cara mereka mencatat peristiwa-peristiwa mereka. Nah, ini salah satu contohnya kan, kalau Anda melihat secara sinergi misalnya ya, baik Matius, Markus, Lukas itu bisa menyoroti topik-topik tertentu secara bersama-sama. Ya, secara bersama sekalipun sorotannya berbeda, tapi topiknya berbeda. Contohnya sama-sama misalnya menyoroti tentang wanita Sirofenesia. Nah, ini yang paling saya ingat nih, wanita Sirofenesia. Baik Matius, Markus pun menyoroti sama-sama menyoroti, ya menyorotinya sama-sama. Tetapi isi dari pembicaraan itu kita bisa melihat ada ketidaksamaan, ya ketidaksamaan. Sekalipun intinya sama-sama, ya intinya sama, tapi cara pendekatannya itu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, itu dia yang dikatakan di dalam bagian ini mereka juga menyatakan suatu penggunaan yang sama dari kata-kata yang jarang. Nah, ini dia ya. Tetapi mereka juga mencatat ketidaksamaan. Contohnya narasi dari kelahiran dan urutan garis keturunan ditulis berbeda dalam Matius dan Lukas. Berbeda. Ya, kalau Matius dari mana dia sorotannya? Ya, dari mana sorotan Matius? Coba buka aja tentang silsilah itu ya. Matius itu menyorotinya dari mana? Dari Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, Abraham memperanakkan ya. Terus sampai ke bawah. Tapi coba lihat di dalam Injil Lukas. Ya. Injil Lukas pasal yang kedua ya. Bukan.
Injil Lukas, mana yang silsilah? Ya, pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-23. Ya, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matan, anak Lewi, sampai terakhir dikatakan ayat 38 anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa sorotannya dari mana? Kalau di Lukas. Ya, dimulai dari Yusuf ya, Yusuf sampai kepada Adam atau kepada anak Allah itu. Ya. Sementara kalau di Matius dimulai dari siapa? Daripada Daud ya. Ya, anak Daud, anak Abraham. Ya, jadi inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanaki Ishak dan seterusnya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan anak Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 dan seterusnya. Ya, diakhiri dengan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, ini sorotannya juga kita bisa lihat ya. Sorotannya berbeda dia. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena yang disoroti kepada apa? Kepada apa yang dibicarakan dalam Injil itu. Misalnya Matius kan, Matius dia membicarakan tentang apa? Yesus adalah raja. Nah, jadi yang ditonjolkan adalah garis keturunan raja itu. Nangkap ya? Nah, kalau Lukas menyoroti tentang apa? Tentang Yesus adalah anak manusia dan anak Allah itu. Jadi yang disoroti adalah persoalan garis keturunan yang menyatakan persoalan tentang anak manusia dan anak Allah itu. Ya ini kalian kurang nih. Ya kurang membaca di tafsir PB1 kurang kayaknya ya, di pengantar juga kurang ya. Jadi makanya kurang mantap ya dialog kita. Ya, makanya saya teologi jadi saudara melihat terlalu asing gitu. Padahal nggak asing ini. Ya, kalau saya ngajar tafsir saya udah sorotin di tafsir ini. Ya, tapi saya kan nggak ngajar tafsir PB1 di kita ya. Yang saya ajar adalah tafsir PB2, PB3 ya, tafsir surat-surat Paulus dan juga surat-surat umum yang saya ajarkan ya. Ya, jadi tafsir Injil dan kisah para rasul bukan saya. Ya. Ya. Baik. Nah, sehingga saudara kan ada perbedaan-perbedaan itu, jadi harus Anda tahu ya bahwa yang kadang-kadang ada orang bilang ya, Injil yang paling tua itu Markus, dan saya memang setuju dengan para penafsir itu yang mengatakan bahwa Markus yang lebih tua dari semuanya ya, lebih tua dari semuanya. Ya. Nah, lalu kita harus menganggap ya, banyak orang penafsir juga menganggap bahwa sumber ki itu ya, sumber ki itu menjadi sumber ya yang sumber utama dari ketiga penulis ini untuk menulis Injilnya. Itu sumber utamanya, sumber yang dibaca. Ditambah dengan apa? Dengan Markus mungkin ya, dengan Markus. Ya, tapi ada juga yang mengatakan enggak. Jadi harus dilepaskan Markus. Jadi ketiga-tiganya menyoroti dari sumber ki. Lalu misalnya Matius mengambil dari Markus, Markus mengambil dari Matius, atau sebaliknya, Matius mengambil dari Lukas, Lukas mengambil dari Markus, dan sebaliknya seperti itu. Ya, jadi tiga Injil ini, ada orang mengatakan begini, tiga Injil ini nggak bisa dijadikan jadi satu sumber gitu loh, karena sumber itu ternyata semuanya ya, tiga Injil ini mengambil dari kita di sumber, dari kuel ya, dari kuel itu ya, mereka ngambil dari situ semuanya ya. Nanti kuel itu ya, di kuel itu macam-macam banyak ya, ada cerita-cerita tentang Yesus yang dicatat di sumber itu, lalu mereka mengambilnya, mengeluarkan di sana ya. Nah, sehingga kalau saudara melihat persoalannya, jadi ada yang menulis seperti ini. Jadi masalah sumber ini ya, ada yang berkaitan dengan teori tradisi lisan yang mengatakan telah dipercaya bahwa khotbah di gereja mula-mula memberikan bentuk yang sudah pasti dari kehidupan dan pelayanan Yesus, tetapi tidak ada bahan dalam bentuk tertulis sebelum Injil sinoptik. Nah, ini makanya ini nanti yang dijadikan dalam teori tradisi lisan ini yang termasuk ada di dalam ki itu. Jadi karena belum ada Injil sinoptik, tapi cerita-cerita di dalam khotbah-khotbah di gereja tentang pelayanan Yesus sudah ada. Ya, nanti mereka tinggal mengambil dari sana. Nah, lalu ini tadi yang dibilang teori saling bergantung itu, ini yang saya bilang tadi ya. Ya, pada tahun 1789 Griesbeck ya mengajarkan bahwa penulis pertama mengambil bahan dari tradisi lisan. Ya, tradisi lisan itu ya yang ada di sumber tadi itu. Yang kemudian penulis kedua menggunakan materi yang telah ditulis dari penulis pertama. Jadi yang pertama ngambil dari tradisi lisan, ya. Lalu
Contohnya ini, jadi Markus mengambil dari tradisi lisan. Lalu yang berikutnya, penulis pertama kan udah punya ini ya, udah punya dia. Lalu penulis yang berikutnya, ya dikatakan penulis kedua menggunakan materi yang ditulis dari penulis pertama. Jadi Markus, ya Markus itu tadi, kalau Matius mau menulis, ya dia mengambil dari Markus juga. Ya, yang ketiga mengambil dari bahan kedua penulisnya. Ya, jadi ini yang dibilang saling bergantung. Jadi 3 Injil itu saling ngambil maksudnya. Ya, jadi isi tentang pelayanan Yesus itu mereka saling mengambil untuk apa? Untuk menulis Injilnya. Udah pernah dipelajari nggak ini di mata kuliah sebelumnya? Belum ya? Belum. Belum ya. Kalau udah sebenarnya kita mau loncatin aja, tapi kalau belum ya kita lanjut terus ya. Oke, lalu yang dibilang lagi teori Injil primitif. Nah, ini pada tahun 1778 Lessing mengajarkan bahwa penulis Injil meminjam dari sumber primitif yang disebut Urevangelium yang sudah tidak ada lagi. Jadi bukan sumber ki ya, tapi ini. Jadi pemahaman dari Injil primitif ini ya bahwa ada dulu namanya Urevangelium ini menjadi sumber ya, sumber primitif untuk menulis semua Injil yang ada. Ya, lalu ada juga yang disebut dengan teori fragmen. Ya, teori fragmen. Pada tahun 1817, Schleiermacher mengajarkan bahwa penulis-penulis Injil menyusun catatan mereka dari banyak tulisan-tulisan di fragmen tentang kehidupan Kristus. Nah, ini juga ya. Ya, lalu teori dua dokumen. Ini juga ada ini saudara ya. Ya, perkembangan yang terkini adalah teori dua dokumen. Teori ini mengusulkan bahwa karena seringkali ditemukan kesepakatan antara Matius, Lukas, dan Markus, ya, serta karena begitu banyak materi dari Markus yang ditemukan di Matius dan Lukas, maka Markus pasti telah ditulis paling awal dan kemudian digunakan oleh Matius dan Lukas. Tetapi, nah ini lagi, karena Matius dan Lukas memiliki cukup banyak materi yang sama yang tidak ditemukan di Markus, mereka pasti telah mengambilnya dari sumber kedua lain yang sama, yang disebut kue. Ya, kuele tadi ini. Jelas ya teman-teman ya, ini teori dua dokumen ini. Jadi teori dua dokumen itu mengambil dari Injil-Injil yang ada itu plus dari Quell. Ya. Lalu teori empat dokumen. Ya, teori 4 dokumen ya. Ya, apa itu? Ya, teori 4 dokumen ya. Jadi Schnetter mengusulkan 4 sumber asli yang berdiri sendiri selain bentuk tulisan air dari Injil-Injil. Jadi Markus di Roma, ya jadi Markus itu di Roma ya, kira-kira tahun 60 Masehi. Sumber ki ini di Antioquia, karena di sinilah yang pertama kali mereka disebut Kristen ya. Di Antioquia ini, jadi semua pembicaraan tentang Kristus, khotbah-khotbah tentang Kristus ada di sumber ki ini. Ya, ini tahun 50 Masehi. Ya. Lalu ada M atau nanti disebut Matius. Ya, Matius itu di Yerusalem. Ini kira-kira tahun 65 Masehi. Lalu ada Lukas ya. Sumber pribadi Lukas ya. Ini kira-kira di Kaisarea ya, kira-kira tahun 60 Masehi. Nah, ini teori 4 dokumen. Nah, jadi semua teori ini ya nggak tahu nih kita mau pakai yang mana gitu ya, tapi yang saya pahami ya lihat saja ya, karena semuanya teori-teori ini saling membenarkan ya, Apakah Anda hanya menggunakan teori tradisi lisan, teori saling bergantung, teori Injil primitif, teori fragmen atau teori dua dokumen. Ya, jadi itu saling apa namanya? Saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi saya rasa tidak terlalu penting menurut saya ya. Tidak terlalu penting menurut saya, tapi yang harus kita catat gini loh. Injil itu tidak ada yang bersumber dari dirinya sendiri. Jadi bagi saya dalam menyusun Injil itu, kalau dikatakan sinoptik itu berarti mereka saling melihat lah. Ya, saling melihat ya. Catatan-catatan sekalipun mungkin dalam Injil-Injil tertentu ada yang tidak ditulis. Ya, tidak ditulis oleh apa namanya? Oleh si penulis Injil itu gitu loh. Jadi ada cerita tentang Yesus itu yang hanya Injil itu saja menulis. Jadi Injil yang lain tidak menulis. Ya, tapi ada yang sama-sama tiga-tiga saling melihat atau ada hanya 2. Ya, hanya 2 Injil. Jadi apapun itu saudara, yang jelas cerita narasi tentang Yesus itu tidak bisa diapain? Tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itu yang menjadi kesimpulan saya, sekalipun ada perkembangan modern nanti yang lihat dari kritik historis, kritik sumber, ya kan, kritik bentuk, ya, kritik redaksi,
ya sampai kepada ya 3 kritik ini yang dipakai dalam apa namanya perkembangan modern itu. Ya ada kritik historis, ya ada kritik sumber, dari mana sumbernya ya. Sumber-sumbernya dari mana. Lalu kalau kritik historis itu sejarahnya yang dilihat ya. Ya, jadi supaya ketahuan mana yang jadi sumbernya gitu ya. Mana yang lebih utama, mana yang mengambil dari mana gitu. Makanya itu dibilang historis ya, kritik historisnya. Nah, kalau sumber ya itu tadi sumber-sumbernya dari mana, lalu bentuk gitu ya, bentuk-bentuknya ya ini dari mana didapatkan ya, dari mana didapatkan. Jadi sebenarnya sama redaksi juga ya. Semuanya sebenarnya sama prinsipnya dari atas itu, tapi memang dengan adanya sekarang, dengan adanya kritik-kritik yang disebut itu memang sangat sangat apa namanya sangat kuat ya, sangat kuat untuk menyoroti, untuk mencari yang Injil mana yang lebih tua gitu, Injil mana yang lebih tua atau Injil mana yang jadikan sumber atau Injil mana yang mengutip Injil mana. Ya jelas ya, nangkap nggak teman-teman? Nangkap ya? Ya saya rasa nangkap lah ya. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan di situ ya. Bagi saya secara pribadi itu tadi kesimpulan saya ya. Ya, jadi bagi saya Injil itu, isi dari Injil itu, setiap Injil itu adalah isi yang sudah diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi entah ada kemiripan dengan Injil yang lain, tidak ada masalah menurut saya, karena memang mereka sinoptik ya, saling melihat satu dengan yang lain. Jadi karena mereka saling melihat satu dengan yang lain, justru bagi saya secara pribadi, kalau ada tulisan-tulisan yang sama sorotannya, apalagi tiga Injil mengutipnya, berarti saya sebagai pengkhotbah, sebagai teolog yang membicarakannya semakin kuat untuk apa namanya, untuk meyakinkan bahwa apa yang dicatat tentang perbuatan-perbuatan Yesus di sana ya, atau pelayanan-pelayanan Yesus di sana akan menjadi memperkaya hasanah saya. Hasanah berpikir saya. Jelas ya? Nah, hanya persoalannya kalau hanya satu aja, misalnya hanya Markus aja yang mencatat itu. Jadi kita nggak ada rujukan yang lain. Jadi satu-satunya sumber kita hanyalah Markus itu. Ya, hanya Markus itu saja yang menjadi sumber kita untuk mengolah data, ya, entah kita mengkhotbahkannya atau kita mengeksposnya atau kita mengkhotbahkannya, ya. Tapi kalau bagi saya secara pribadi, kalau tiga-tiganya ada gitu ya, atau satu aja ada, saling melengkapi begitu, nah itu sudah memperkaya hasanah kita. Ya. Memperkaya hasanah kita. Coba kita lihat contohnya ya. Di dalam Matius pasal 15, coba Anda buka Alkitab Anda. Ini kita stop dulu ya. Oke, coba kita lihat nih. Salah satu contohnya Matius pasal 15. Iya. Lalu coba lihat di sana. Ada rujukan di sana ya, saudara. Ada rujukannya. Ada di judulnya itu Matius 15 ayat 21 ya. 21 sampai dengan ayat 28. Ada rujukan di sana Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ya, berarti Matius menyoroti perempuan Kanaan yang percaya, tapi di dalam Injil Markus coba lihat sana. Ceritanya sama. Ya. Markus ayat 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30 itu. Ya. Markus menggunakan istilah Sirofenesia. Nah, Sirofenesia yang percaya. Sedangkan yang sini dia menggunakan istilah apa? Perempuan Kanaan. Nah, jadi tugas kita teolog ya, karena ini melihat bersama-sama, isi ceritanya sama, tapi wanitanya, sorotan wanitanya itu dikatakan sana, coba lihat. Ya, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Ya, jadi dia menggunakan istilah apa? Perempuan Kanaan, ya enggak? Lalu coba lihat di dalam Markus pasal 7. Markus pasal 7. Ya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ya, sama-sama ya, daerah Tirus ya. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Yang satu bangsa Kanaan dan satu lagi adalah bangsa Sirofenesia. Nah, kalau Anda mengkhotbahkan ini atau Anda sedang mempercakapkan ini dalam
dalam teologi seperti ini, bagaimana pembelaan Anda untuk melihat itu? Ya, kalau saya sederhana saja melihatnya. Ya, kalau Syro-Fenisia itu memang itu bagian dari bangsa Yunani ya. Bangsa Yunani kalau saya nggak salah karena saya pernah menyerotinya. Nah, lalu kalau digunakan mungkin orang-orang Kanaan, ya itu istilah yang lebih umum. Yang lebih umum dalam percampuran ya, percampuran orang-orang yang ada di Kanaan. Ya, orang-orang yang ada di Kanaan. Tapi kan daerahnya sama-sama Tirus kan? Benar nggak? Baik Matius, Markus bilang Yesus itu ada di daerah Tirus. Tapi di dalam menyoroti perempuan itu berbeda. Matius menggunakan perempuan Kanaan, satu lagi Markus menggunakan Syro-Fenisia. Ya nggak teman-teman ya? Kalau Anda khotbah 5-10 menit bisa membahas ini. Ya, makanya Anda kalau berkhotbah eksposisi itu lama jadinya ceritanya ya. Ya, kalau mau dilama-lamain sih ya, tapi kan nggak perlu dilama-lamain persoalan itu toh. Ya. Nah, tapi apa yang kita lihat di sini? Ya, kemungkinan bagi saya Matius itu kenapa dia pakai Kanaan gitu. Ya, Kanaan itu. Jadi dia melihat kepada seluruh bangsa kafir yang tidak bergaul dengan Israel itu. Ya. Jadi kalau dipakai Kanaan itu ya. Jadi perempuan Kanaan ini kalau bagi saya secara pribadi ini wanitanya sama. Sama wanitanya. Hanya sebutan yang digunakan oleh penulis Injil itu berbeda-beda. Jadi yang Matius itu mengatakan Kanaan. Jadi secara universal dia menyoroti Kanaan di sana, tetapi Markus lebih detail menyoroti siapa wanita ini. Ya, makanya dikatakan dia orang Syro-Fenisia. Ya, Syro-Fenisia. Dalam sorotannya saya ya, dalam khotbah saya pernah katakan bahwa ini adalah salah satu bagian dari orang Yunani itu yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi yang mau disoroti adalah sebenarnya sama-sama menyoroti bahwa wanita ini kafir. Itu aja sederhananya. Jelas ya? Nah, inti beritanya sebenarnya hampir sama. Inti berita yang saya tangkap itu tidak baik memberi roti kepada anjing. Nah, jawaban yang sama yang saya tangkap adalah dari dua narasi ini dalam ceritanya yang ditunjukkan oleh wanita itu, ya sama-sama mengatakan anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, itu jadi inti beritanya sama, ya toh? Tapi sorotan itu bisa berbeda-beda. Nah, itu salah satu contoh. Ya, jelas ya saudara ya. Nah, makanya saya selalu mengatakan apapun yang dicatat oleh Injil itu, kalau sudah ada rujukan seperti ini melengkapi kita. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita loh. Kenapa yang sini pakai Kanaan, yang sini pakai Syro-Fenisia? Nah, daya tafsir kita akan harus berjalan di situ. Jelas ya? Jelas ya? Kalian harus kaya loh. Kalau ketemu saya ini harus kaya karena banyak ilmu yang saya tahu, yang mungkin orang lain nggak tahu, saya kasih sama kalian. Ya, jadi kalian harus tahu itu. Jadi kenapa yang ini seperti ini, kenapa yang sini? Jadi daya tafsirnya itu harus jalan. Ya, jadi jangan tumpul daya tafsirnya gitu loh. Nah, jadi salah satu contoh yang harus Anda lakukan itu setiap Anda membaca Injil sinoptik, coba lihat di atas judul itu, di bawah judul itu. Ya, ada nggak ayat rujukan yang lain? Nah, kalau ada ayat rujukan yang lain, berarti ayat-ayat itu dibicarakan di Injil yang lain. Dan tidak ada salahnya Anda membaca membaca Injil itu juga. Ngerti maksudnya ya? Supaya hasanamu jadi kaya gitu loh. Jadi hasanamu itu jadi kaya untuk mengumpul informasi tentang narasi yang dicatat itu. Daripada Anda harus memperhatikan kritik sumber, kritik historis, kritik-kritik yang lain ya. Ujungnya jadi tukang kritik. Lama-kelamaan karena tukang kritik jadi nggak percaya kepada firman Tuhan lagi gitu. Ya, tapi memang itu dilakukan dalam penafsiran modern, dilakukan itu. Yang kritik-kritik itu dilakukan. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Tapi kita orang Injili yang menjadi pengkhotbah Injili, menjadi teolog Injili, ya kita tidak mengikuti apa yang dikatakan di sana. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita melihat. Nah, ini garis bawahi kata-kata saya. Kita melihat rujukan-rujukan saja dari tulisan, dari sumber-sumber narasi yang kita baca sekarang ini, kita bisa melihatnya dan mengembangkannya sesuai dengan apa? Daya tafsir kita. Ya, daripada kita sibuk membanding-bandingkan narasinya, sejarahnya, bentuknya. Nanti kalau udah sampai kritik bentuk, capek lagi itu. Ya kan? Apalagi kalau udah kepada redaksi lagi. Ya, redaksinya bagaimana, itu sibuk lagi kita. Nah, jadi saran saya cukup melihat rujukan-rujukan itu.
Apalagi kalau saudara melihat rujukan di bawah juga, ya kalau Anda menggunakan Alkitab pasti ada rujukan-rujukan di bawah. Rujukan di bawah, kalau nanti Anda menggunakan Alkitab yang bagus kayak King James Version atau Alkitab yang ada tulisan-tulisan tepi, ya biasanya ada tulisan-tulisan tepi di sini. Di kanan-kanannya ini loh, ada tulisan-tulisan tepi. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya kita bisa melihat itu. Nah, itu bisa dipakai, saudara. Untuk apa? Untuk melihat cerita ini dikembangkan di mana. Apa yang menjadi catatan penting dalam narasi demi narasi. Ya. Jelas ya, saudara ya. Iya. Jadi kalau saya ini keyakinan saya ya. Kalau saya mengkhotbahkan kadang-kadang ya saya bawa iPad, bawa apa namanya, kalau ngajar seperti ini mungkin oretan, tapi lihat nih, saya pegang Alkitab loh. Ya, kalau saya ngajar itu ingat baik-baik, sumber saya itu masih pegang Alkitab murni, tulisan murni. Nah, karena ini akan memudahkan saya tulisan-tulisan dalam Alkitab. Makanya di meja saya masih ada Alkitab yang ada di sini. Ya, jadi Anda harus membiasakan itu. Ya, jadi mungkin di iPad-mu atau di tabletmu, di tabletmu atau di handphonemu ada Alkitab. Itu hanya tulisan saja. Tapi kalau untuk sumber belajar nggak ada di situ, saudara. Yang ada sumber belajar itu di dalam Alkitab itu sendiri. Jelas ya? Iya. Jadi kalau sudah elektronik dia sudah nggak ada itu. Tapi kalau dia masih teks seperti ini buku, ya di situ masih banyak sumber yang bisa kita lihat. Jadi Anda biasakan gunakan semuanya. Saya selalu berkata gunakan sumber, gunakan teknologi, gunakan apa saja. Saya bukan jadi pengkhotbah atau teolog yang kaku, tidak, tapi saya orang Injili yang memang ya benar-benar lah kita harus terbuka kepada Injil itu. Harus modern juga cara kita belajarnya ya. Cara kita belajarnya. Baik, ada yang mau ditanya nggak dalam bagian yang pertama ini? Ya, karena setelah ini kita akan masuk ke teologi-teologinya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, jadi makanya ini kesimpulannya ya. Jadi saya suka ini kesimpulannya, dikatakan teori-teori di atas, bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya bahan saya ya. Teori-teori di atas menekankan aspek manusia dalam penulisan Injil-Injil itu, di mana itu merupakan pertimbangan yang sah. Tetapi hal itu kadang-kadang mengabaikan unsur ilahinya. Nah, itu yang dari tadi saya bilang, Mas Saudara. Jadi kalau kita terlalu belajar teologi itu tergantung kepada teori-teori itu terlalu manusiawi kita. Sementara belajar Alkitab itu kan ada unsur manusianya, ada unsur ilahinya yang harus terus kita perhatikan di dalamnya ya. Ya, jadi makanya bagi saya secara pribadi hal yang seperti itu hanya menambah saja, menambah hasanah kita aja. Jadi supaya kita jadi lebih pintar lah. Ya, kita juga nggak menjadi orang yang mundur ya, yang mundur gitu ya. Tapi kita juga menjadi orang yang pintar yang bisa paham ya akan apa namanya teologi dari narasi atau surat yang sedang kita sorot. Yang kedua dikatakan para penulis-penulis dari pengetahuan tangan pertama dan seringkali sebagai saksi mata. Matius dan Yohanes adalah saksi mata yang menulis apa yang telah mereka amati dan alami. Markus menulis melalui informasi dari Petrus. Lukas kemungkinan besar mendapatkan pengetahuan dari Paulus. Dan yang lain demikian pula melalui penelitiannya sendiri. Jadi ini bisa jadi seperti ini. Ya, pengetahuan ya. Lalu yang ketiga, ada saksi mata lain yang melihat dan mendengar Tuhan dan mereka dapat memberikan informasi. Nah, ini Lukas 1 ayat 2-3 itu ya. Ya. Nah, apa itu isinya? Coba kita baca itu. Ya, ada saksi mata lain Lukas 1 ayat 2-3. Iya, ini yang dibilang saksi mata ya. Ayat 2 seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata ya dan pelayanan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Jadi mungkin saksi mata ini ya itu tadi orang-orang yang pernah hidup bersama dengan Yesus itu ya. Ya, orang-orang yang pernah mengikuti Yesus tapi bukan murid Yesus, tapi dia selalu mengikuti Yesus. Dan itu mungkin bagi saya kalau mereka masih hidup dalam penulisan Injil itu juga disebut sebagai apa? Sebagai saksi mata, ya. Oke, lalu dikatakan mereka menulis melalui wahyu dan inspirasi ilahi katanya. Jadi beberapa unsur memang tidak dapat dijelaskan dari sudut pandang manusia. Jadi Paulus misalnya menulis dan berpikir sebagai suatu hasil dari wahyu ilahi yang menekankan bahwa dia tidak menerima Injilnya dari manusia manapun, bahkan pula para rasul. Ya, Allah menyatakan kebenarannya secara langsung kepada Paulus. Jadi
harus Anda catat ya, bahwa rasul yang punya andil dalam penulisan Injil ini, untuk Markus itu Petrus, untuk Lukas itu Paulus. Ya, dia punya andil. Ya, punya andil memberi masukan ya, masukan kepada penulis-penulis Injil ini. Ya, jadi makanya kalau saya pernah melihat ya satu judul buku yang diterjemahkan oleh toko apa namanya, penerbit Reform ya, Reform itu ya, buku Reform ya, buku tafsirnya. Jadi ada Injil Markus yang ditulis ya, Injil Markus, tapi di dalam kurungnya ditulis gini, Injil menurut Petrus. Ya, jadi judulnya tafsir Injil Markus dalam kurung Injil menurut Petrus. Ini dia. Ya, itu ada bukunya. Anda bisa melihat ya di Momentum ya, Momentum. Ya, penerbitnya Momentum. Ya, yang menerjemahkan Momentum. Buku luar diterjemahkan oleh dalam bahasa Indonesia oleh Reform itu. Ya, penerbitnya adalah Momentum. Oke. Kalau masalah pengantar teologi sinoptiknya Matius, Markus, Lukas, masalah penulis saya rasa tidak ada masalah ya. Kita semua sudah memahami ini menjadi Anda sudah membacanya. Lalu tanggal penulisan juga mungkin tidak perlu kita perdebatkan, kita tidak perlu ulang lagi karena Anda sudah belajar itu di pengantar. Nah, hanya mungkin pembaca ya. Ini pembaca ini hampir jarang-jarang disinggung ini. Ya, jadi pembacanya kalau Matius, ya pembaca Injil Matius dikaitkan dengan natur dan pertumbuhan gereja mula-mula. Ya, karena hal itu tidak dapat dipisahkan dari apa? Judaisme. Jadi adalah jelas bahwa gereja mula-mula mayoritas adalah orang-orang Yahudi, tidak lama setelah Pentakosta. 5.000 laki-laki Yahudi percaya. Hal itu menuntut kebutuhan apa? Adanya penjelasan. Apabila Yesus memang Mesias, mengapa kerajaan sebelum datang? Matius menulis untuk menjelaskan kepada apa? Jadi pembacanya ini adalah orang-orang Yahudi di gereja mula-mula itu. Ya, jadi mungkin itu yang dikatakan dari sumber ki itu tadi ya. Ya, sumber tadi itu yang ada di Antioquia. Jadi memang percakapan tentang Yesus itu kan ada di mana? Di gereja mula-mula itu ya, percakapan tentang Yesus itu ya. Ya, jadi catatan-catatan itu bisa ditemukan dari percakapan-percakapan. Oke. Nah, kalau Markus dikatakan bahwa orang Romawi ya meminta kepada Petrus untuk menulis catatan tentang kehidupan Kristus bagi mereka. Jadi sangatlah mungkin Markus menolong Petrus untuk memenuhi permohonan itu dari orang Romawi. Ya, jadi bukti internal ya dengan adanya terjemahan-terjemahan istilah-istilah Aramik juga mengindikasikan bahwa pembacanya non-Yahudi. Jadi kemungkinan pembacanya adalah orang Romawi. Ya, orang Romawi membacanya. Makanya kenapa kalau sudah melihat Markus itu menulis paling singkat kan? Benar nggak? Coba kalau Anda baca isinya Injil Markus itu paling singkat isinya. Kalau Matius itu masih bisa menguraikan. Lukas juga menguraikan, ya kan? Tapi kalau Markus itu pendek sekali ceritanya. Pendek sekali ceritanya. Nah, kemungkinan itu tadi karena dia bertemu dengan orang-orang Romawi. Ya, pembacanya orang Romawi yang istilahnya kalau orang Romawi itu tidak memerlukan penjelasan ini, penjelasan yang muter-muter. Jadi orang-orang Romawi itu adalah orang-orang yang to the point. Ngerti ya? Nah, makanya Injil itu ditulis to the point. Di samping memang kita melihat ada Petrus, ada Markus ini. Ini dua tokoh yang memang tidak suka mutar-mutar. Nah, Anda bisa membaca suratnya Petrus pun dibandingkan dengan suratnya Paulus, ya kan? Suratnya Petrus itu jauh lebih lebih ringkas menulis dibandingkan siapa? Dibandingkan Paulus. Kalau Paulus itu kan menjelaskan satu kata ini. Saya udah semakin ketemu ini dengan tulisannya Paulus ya. Di hari-hari terakhir ini ya, semakin saya kepingin menulis sesuatu dari situ ya, atau mengamati teks dari situ, semakin hari saya melihat bahwa tulisan Paulus itu gini loh. Dia membuat sebuah pernyataan itu dijelaskan lagi di bawahnya, yang sudah dijelaskan ini dijelaskan lagi di bawahnya, dijelaskan lagi di bawahnya. Nah, itu luar biasa sekali kalau Paulus itu. Kalau dilihat dari strukturnya ya, baik dari struktur teks bahasa Yunani langsung ataupun setelah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saya melihat tuh, ya Anda coba perhatikan tuh. Peningkatan pikirannya dia itu loh. Jadi ada satu statement dia tulis, lalu statement yang ada di sini dia kembangkan di bawahnya. Setelah dia kembangkan, dia jelaskan lagi di bawahnya. Dia jelaskan lagi sampai kalau kita membaca itu jadi kita mengerti apa yang dia maksud di situ. Ya. Ya. Jelas ya saudara ya. Contohnya seperti doanya Paulus contohnya.
aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu di dalam doaku. Nah, yang diingat apa? Dia jelaskan di bawahnya. Yang diingat itu tentang imannya, tentang kasihnya. Nah, tentang kasihnya itu kasih yang bagaimana? Dia jelaskan lagi di bawahnya detail. Nah, itu gayanya Paulus, seperti itu gayanya Paulus. Ya, berbeda dengan siapa? Petrus. Kalau Petrus kan sudah, ya dia jelaskan dengan pendek. Ya, mungkin tidak ada penjelasan berikutnya. Nah, hampir sama mirip dengan siapa namanya? Dengan Markus juga. Markus juga kayak gitu ya, cara menulisnya dia. Jadi cukup ringkas ya. Ya, cukup ringkas cara menulisnya. Nah, kalau Lukas dikatakan menunjukkan bahwa Injilnya kepada Theophilus. Nah, ini siapa ini Theophilus ini? Ya, kemungkinan besar adalah sebuah dedikasi, ia seorang pembaca non-Yahudi yang tidak diragukan lagi sebagai pembaca Injil Lukas. Jadi dua tulisan Lukas itu pembacanya adalah Theophilus, baik Lukas, Injil Lukas sendiri maupun kisah para rasul. Ya, berdasarkan ketiga perjalanan misi Paulus, dilihat adanya kebutuhan besar untuk Injil yang berbeda dengan yang lain, ditujukan secara khusus bagi pola pikir Yunani. Jadi kemungkinan Theophilus itu adalah seorang bangsawan Yunani ya, seorang bangsawan Yunani. Jadi ada cukup banyak bukti untuk pembaca Yunani, garis keturunan Yesus diawali dari Adam. Nah, secara manusia ya, umum ya. Jadi Lukas itu mau menjelaskan bahwa Yesus itu datang buat kamu juga gitu loh. Jadi bukan hanya untuk Yahudi saja, tapi Yesus itu datang buat kamu juga gitu loh. Karena kamu itu keturunan Adam, itu yang mau dia jelaskan kepada Theophilus itu. Ya, Bapak dari seluruh umat manusia, bukan awali dari patriark Yahudi, ya kan? Nah, nubuat-nubuat yang telah digenapi terjadi dalam perkataan Yesus ditujukan kepada orang Yahudi tidak sebagai narasi yang bersifat apa? Apologetika, sebagaimana halnya dalam Injil Matius. Ya, jadi Injil Yahudi seperti rabi dihindari, tidak ada kata-kata rabi di sana. Ya, lalu yang keempat, nama-nama Yunani sebagai pengganti nama-nama Ibrani dia pakai di sana. Ya, nama-nama Yunani dia pakai. Nah, jadi Anda harus lihat itu ya nanti ya. Kebenaran itu dalam tulisan-tulisan, dalam mujizat-mujizat itu Anda harus perhatikan. Di samping Lukas ini juga detail. Ya, ini manusia detail dia. Detail sekali. Kenapa dia detail sekali? Karena satu, dia dokter. Ya, dia detail praktis. Ya. Lalu kepalanya banyak diapain? Kepalanya dia banyak diisi juga dipengaruhi oleh siapa? Paulus. Ya, Paulus. Jadi semakin detail dia menjelaskan segala sesuatu. Oke. Tujuan teologisnya saya rasa kita sudah pahami bersama-sama ya. Ada yang sulit di sini apa tujuan teologi mereka. Jadi semua tujuannya itu ya Matius menangkap pengharapan mesianik di sana. Kalau Markus karena orang Romawi adalah orang yang bekerja bukan untuk orang yang berpikir, maka Markus menyajikan Kristus sebagai apa? Pekerja yang hebat daripada sebagai pemikir yang dalam. Kalau Lukas dia memiliki penekanan kosmopolitan ya, menekankan universalitas Injil dan bahwa Yesus adalah penebus dunia. Jadi makanya bagus juga Lukas ini. Ya, dia tidak mempersempit Injil itu ya. Ya, tidak mempersempit Injil itu. Kalau sekarang kan ada orang seperti mempersempit Injil ya. Ya, kadang-kadang orang mengatakan Injil itu hanya untuk orang-orang apa namanya? Yang istilahnya itu limited dan unlimited. Ya, kalau limited itu aliran tertentu mengatakan hanya untuk orang-orang pilihan saja. Injil itu hanya untuk orang-orang pilihan saja. Boleh didengar orang, tapi Injil itu nanti dimiliki oleh orang-orang pilihan itu. Nah, tapi yang unlimited, yang unlimited menjelaskan bahwa Injil itu untuk semua, Nah, ini tapi untuk semuanya itu yang harus kita lihat. Jadi sekalipun Injil itu untuk semua, kita harus bisa melihat juga bahwa Injil itu dimiliki oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Ya, jadi jangan sampai nanti dalam memahaminya waktu kita bilang unlimited seolah-olah orang yang tidak percaya kepada Yesus pun bisa selamat itu. Ya, itu yang harus dihindari itu. Jadi bicara limited dan unlimited itu harus ada konsep-konsep tertentu yang harus kita lihat. Ya, harus kita lihat di dalamnya yang bisa menjadi jebakan, ya, menjadi jebakan yang membuat kita menjadi universalisme namanya. Ya, dan kalau udah universalisme agak berbahaya. Ya, karena kemungkinan keselamatan itu bisa diraih oleh mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Karena nanti kalau kita bicara kematian Yesus itu di dalamnya, itu sangat dahsyat sekali kematian itu.
bisa berpengaruh ke semuanya. Makanya waktu kita membahas tentang limited dan unlimited itu, nah itu kita harus hati-hati di situ. Oke, minggu depan kita akan masuk kepada teologinya. Kita sudah bahas pengantar teologi Injil sinoptiknya. Ya, jadi minggu depan kita akan menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan teologinya, ya, teologinya, isinya ya, isinya. Nah, yang tadi itu adalah pengantarnya, pengantar untuk kita bisa memahami cara berpikir, ya, cara berpikir dari penulis-penulis Injil ini, ya, cara berpikirnya. Dan kita sudah menemukan cara berpikirnya mereka. Jadi kesimpulan akhir kita adalah kita tidak harus tidak terlalu melihat kepada persoalan manusiawinya, ya, sehingga kita pada akhirnya mengabaikan unsur-unsur ilahi di dalamnya. Jadi jangan terlalu banyak ribut kepada persoalan-persoalan kritik demi kritik ini gitu loh. Tetapi Anda harus lebih terbuka di dalam menyorotinya, lebih melihat tulisan-tulisan Injil itu, narasi-narasi Injil itu, lebih Anda lihat dengan baik supaya Anda bisa berkembang dalam memahami teologi yang ada di dalamnya. Begitu ya teman-teman ya. Ya, saya rasa untuk sesi ini cukup sampai di sini. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan kepada isi teologia dari sinoptik ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.